Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjam kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkanlah tanpa mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasihilah musuhmu. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, pesan Injil hari ini sangat jelas. Yesus meminta kepada kita untuk mengasihi musuh kita. Sangat jelas, namun sangat sulit. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita? Untuk mengasihi musuh kita, pertama kita perlu memaafkan musuh kita. Kedua, kita perlu mengerti musuh kita. Ketiga, kita perlu menginginkan yang baik untuk musuh kita. Ini namanya mengasihi musuh. Pertama, kita perlu belajar untuk memaafkan musuh. Memaafkan musuh ini sangat penting. Kita gak perlu berbagai ajaran yang muluk-muluk untuk bisa mengerti bahwa memaafkan musuh ini sangat penting. Orang yang tidak beragama juga tahu bahwa memaafkan musuh ini sangat penting, bukan pertama-tama untuk kebaikan musuhnya, tetapi pertama-tama untuk kebaikan dirinya sendiri. Kenapa? Karena orang yang tidak bisa memaafkan, orang yang hidup dalam dendam, orang yang hidup dalam kemarahan, orang yang hidup dalam sakit hati,
dia terus-menerus menyakiti dirinya sendiri. Kejadiannya mungkin 30-40 tahun lalu, bagaimana dia disakiti oleh musuhnya. Mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin 1 tahun yang lalu, tapi karena dia terus-menerus menyimpan dendam dan kemarahan dan sakit hati, setiap kali dia mengingat kejadian itu, setiap kali dia bertemu dengan orang tersebut, dia akan merasa sakit hati. Seperti hatinya ditusuk kembali dengan pisau yang sangat tajam. Yang menusuk bukan orang yang menyakiti dia. Mungkin orang yang menyakiti dia itu sudah lupa akan kesalahan, akan kejadian berapa puluh tahun yang lalu. Dia mungkin sudah tidak merasa apa-apa. Tapi kita yang menyimpan dendam, kita yang terus mengingat kejadian itu, kita ingat dan terus disakiti. Oleh siapa? Oleh diri kita sendiri. Maka kita perlu belajar memaafkan. Karena dengan memaafkan, kita menyembuhkan diri kita sendiri. Jadi, kalau Tuhan Yesus minta supaya kita mengasihi musuh, jalan pertamanya dengan memaafkan, ini untuk kebaikan diri kita sendiri. Contohnya yang luar biasa adalah Yusuf pemimpi yang disakiti oleh saudara-saudaranya sendiri. Yusuf gak buat salah apa-apa, tapi karena saudara-saudaranya begitu iri sama Yusuf yang sangat disayang oleh ayahnya, dia kemudian mau dibunuh, tapi gak jadi, akhirnya dijual sebagai budak. Dan dengan dijual sebagai budak, hidupnya menjadi penuh dengan kesengsaraan. Apa jadinya hidupnya Yusuf pemimpi kalau dia terus-menerus dipenjara, hidup dalam kemarahan dan dendam sama saudara-saudaranya? Bagaimana dia bisa sembuh dan menjalani hidup dengan baik? Jangan biarkan diri kita dipenjara oleh dendam. Tapi mengasihi musuh bukan sekedar supaya kita bisa sembuh. Kita diajak untuk mengasihi musuh kita karena Tuhan mau supaya kita bisa berkembang dan hidup dalam kasih Tuhan. Bukan hanya untuk sembuh, tapi berkembang, hidup dalam rahmat Tuhan, menjadi seperti Tuhan sendiri, menjadi seperti Yesus. Mengerti musuh artinya keluar dari perspektif diri kita sendiri dan mulai mencoba melihat kenapa musuh kita melakukan itu. Siapa dia? Bukan hanya melihat siapa dia dari mata kita manusia yang mudah mengadili, mudah marah, mudah menyakiti, tetapi melihat musuh kita juga dari mata Tuhan. Mata Tuhan seperti yang dikatakan dalam Mazmur Tanggapan, Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan mengasihi saya, mengasihi kita. Bahkan saat kita buat salah, saat kita berdosa, Tuhan tetap mengasihi kita dan memberi kesempatan kepada kita untuk jadi baik. Tuhan bukan hanya lihat siapa kita saat ini, Tuhan lihat siapa yang kita bisa jadi di masa depan. Apakah kita bersedia melihat musuh kita juga dari mata Tuhan yang juga pasti mencintai Dia? Bacaan pertama hari ini kita diajak untuk melihat tokoh Daud yang begitu dibenci oleh Saul. Kenapa dibenci oleh Saul? Sekali lagi, karena Saul iri dengan keberhasilan Daud.
Orang-orang memuji Saul. Wah, Saul membunuh 1.000 orang. Tetapi Daud membunuh 10.000 orang. Puluhan ribu orang. Dari ribuan dibandingkan dengan puluhan ribu orang. Jadi Daud di mata banyak orang lebih hebat dari Saul. Dan Saul marah sehingga dia mengerahkan begitu banyak pasukan untuk mengejar Daud. Bahkan dia pimpin sendiri dan mau membunuh Daud. Daud punya alasan untuk membunuh Saul. Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi dia tidak membunuh Saul. Dia tidak balas dendam. Dia tidak hanya pikirkan dirinya sendiri. Karena dia melihat Saul sebagai seorang raja yang diurapi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Bagaimana kita melihat musuh kita? Apakah kita melihat musuh kita hanya sebagai sekedar objek untuk disakiti, untuk ditusuk, untuk melampiaskan kemarahan kita? Atau kita juga mau belajar mengerti, melihat musuh kita sebagai pribadi yang juga dicintai, dikasihi oleh Allah. Apakah kita mau melihat musuh kita sebagai pribadi yang juga punya kelemahan, punya ketakutan, punya berbagai masalahnya sendiri, punya berbagai alasan kenapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Dan lebih dari itu, apakah kita bersedia melihat musuh kita seperti Yesus melihat kita? Bukan hanya siapa kita saat ini, tapi siapa yang kita bisa jadi di masa depan. Walaupun saat ini kotor dan berdosa, setiap orang dengan rahmat Tuhan bisa menjadi baik, bisa berubah. Tentu ini tidak mudah untuk keluar dari diri kita, melihat orang lain dari matanya Allah yang mencintai dia, mengasihi dia. Maka kita punya contoh dalam diri Yesus sendiri, Sang Adam yang baru, yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak Tuhan yang mengasihi semua orang dan mau supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau mengasihi sahabat itu manusiawi, mengasihi musuh itu ilahi. Rahmat Tuhan sangat kita perlukan supaya seperti Yesus disalib bisa mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus bukan hanya mengerti musuh mereka, tapi Yesus menghendaki yang baik untuk musuh mereka. Dalam bacaan Injil dikatakan kita diajak untuk mendoakan musuh kita. Kalau belum bisa memberi sesuatu buat musuh kita, belum bisa manis-manis di depan musuh kita, doakan dalam doa kita. Karena itu artinya kita menghendaki bahwa Tuhan memberkati musuh kita, mengubah musuh kita, bukan mengutuk musuh kita supaya hancur. Kalau mendiamkan musuh itu bisa-bisa, ya udah, ya lu sekarang lakukan begini, coba gue lihat ya. Hancur lu satu hari. Hukum karma bekerja. Kamu akan dimusnahkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan kutuk dia. Nah, doanya begitu. Supaya orang lain hancur. Tapi kalau kita menghendaki yang baik, seperti Yesus menghendaki yang baik buat semua orang, dia berdoa supaya orang-orang yang menyakiti dia pun dimaafkan oleh Tuhan. Karena
Yesus katakan mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Biar Tuhan yang pimpin mereka yang bersalah kepada kita supaya berubah. Hidupnya jadi baik, hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, kita nggak bisa hanya bergantung pada kekuatan kita untuk mendoakan musuh kita. Sulit sekali, sangat sulit. Kita hanya bisa lakukan ini kalau Tuhan hidup dalam diri kita. Rahmat Tuhan membantu kita. Sebagai penutup, saya mau ambil contoh dari kisah para pertapa terapis Oxo di Algeria. Di satu pertapaan di Algeria ada 9 pertapa di satu kampung Muslim. Jadi 9 orang ini adalah satu-satunya atau 9-9-nya orang Katolik yang tinggal di kampung itu. Mereka adalah pertapa, seperti kalau di Indonesia ada Oxo, ya, terapis. Mereka juga terapis di Algeria. Mereka orang-orang Prancis yang melakukan misi di Algeria untuk hadir, mewartakan sabda Allah lewat kehadiran mereka, lewat persahabatan mereka dengan orang-orang di kampung tersebut. Jadi mereka meninggalkan kenyamanan Prancis untuk tinggal di Algeria di tengah orang-orang Muslim. Mereka menjadi sahabat dari banyak orang Muslim ini. Ada satu dokter dari pertapa itu yang setiap hari menerima pasien, menyembuhkan mereka, kasih obat. Obat-obatnya dibawa dari Prancis untuk orang-orang di kampung ini supaya mereka bisa sembuh. Pemimpin dari biara ini adalah seorang ahli Islam. Jadi dia mengerti dengan sangat baik Al-Quran dan bisa berdialog dengan warga kampung tersebut. Singkat kata, mereka sangat dicintai oleh orang-orang Muslim di kampung tersebut karena kehadiran mereka. Mereka menjadi terang di kampung tersebut. Tapi kemudian ada perang saudara di Algeria antara pemerintah dan para teroris dari kelompok Muslim yang menentang pemerintah. Dan ini berdampak secara langsung pada keamanan banyak orang-orang asing di Algeria, termasuk para rahib ini, para pertapa ini. Mereka diancam secara langsung untuk meninggalkan tempat tersebut. Dan ini sekarang jadi film, Anda bisa lihat filmnya bagus sekali, Of Gods and of Men, Of Gods and of Men. Filmnya keluar kurang lebih tahun 2010, ini kejadiannya sekitar tahun 1996. Ya. Lalu dalam film ini ditunjukkan bagaimana kegelisahan hati dari para pertapa. Mereka perlu membuat keputusan apakah meninggalkan tempat tersebut, meninggalkan pertapaan, atau mereka terus ada di tempat itu. Kalau Anda dalam posisi mereka, apa yang akan Anda lakukan? Mereka bukan hanya meninggalkan kenyamanan Prancis, tetapi mereka ambil resiko untuk dibunuh dalam situasi perang demi menjalankan perintah Tuhan, mencintai sesama. Walaupun berat, walaupun ada ketakutan, walaupun ada kegelisahan, walaupun ada ancaman, pada akhirnya semua rahib ini memutuskan untuk tetap tinggal di pertapaan itu untuk mengasihi orang-orang di sekitar mereka, menjadi berkat buat orang-orang di kampung tersebut. Apa yang terjadi?
Beberapa saat sesudah mereka membuat keputusan itu, mereka kemudian diculik. Ada 7 yang diculik, yang 2 nggak bisa diculik, nggak sempat diculik. Lalu yang 7 ini kemudian dibunuh oleh para teroris. Mereka diangkat sebagai martir iman dan martir cinta kasih oleh gereja. Paus Fransiskus mengangkat mereka sebagai beato karena mereka dinilai sudah menjadi teladan, terang, contoh, mencintai sesama. Bahkan mereka yang mau membunuh mereka, tetap mereka layani. Ini adalah contoh yang luar biasa bagaimana mencintai musuh. Hari demi hari kita dipanggil untuk menjadi martir cinta kasih, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk orang-orang yang tidak menyenangkan hati kita, bahkan menyakiti hati kita. Mulai lewat hal-hal yang kecil, mengampuni, jangan mengumbar marah, mencoba mengerti sesama, dan melakukan kebaikan-kebaikan kecil buat orang yang kita tidak senangi, sehingga kita bisa sungguh-sungguh hidup sesuai dengan ajaran Yesus. Mencintai, mengasihi sahabat itu manusiawi, tapi mengasihi musuh itu ilahi. Kita bukan hanya sembuh, tapi terus berkembang sehingga menjadi seperti Kristus sendiri.